Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Katakan bersama. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku. Katakan cintanya. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Katakan bersama. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku. Angkat tangan bersama. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Are you ready? Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Sebab cintanya. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Yesus kita. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diberkati lebih lagi. Mari semuanya yang siap berkata, amin. Hai guys, gimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Di sini aku bakal bawain dua pengumuman. Pengumuman yang pertama, buat teman-teman yang rindu untuk ngasih persembahan, teman-teman bisa transfer di rekening Alpha Omega Church atas nama Lukas Sutopo. Dan pengumuman yang kedua, ibadah online service kita dapat diakses melalui YouTube mulai dari jam 7 pagi. Oke guys, see you. Tetap di rumah, jaga kesehatan, taati peraturan, dan tetap berolahraga. God bless you guys. Welcome buat teman-teman yang lama maupun yang baru. Welcome juga buat teman-teman yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Pada hari ini kita akan membahas tentang tidak perlu berdoa. Teman-teman pasti pada bingung nih, apa maksudnya nggak perlu berdoa? Pernah nggak sih kita tuh bertanya-tanya, kalau Tuhan sudah tahu hasilnya, terus untuk apa kita tuh berdoa? Tuhan juga sudah tahu apa yang akan terjadi dalam hidupku. Tuhan juga sudah tahu apa yang sudah direncanakan bagi kita. Terus, untuk apa aku mendoakan suatu hal yang sudah pasti nggak bakal terjadi? Mungkin teman-teman pada bertanya seperti itu. Atau juga mungkin teman-teman juga seringkali bertanya-tanya, jikalau memang Tuhan sudah menetapkan suatu hal supaya terjadi di dalam hidupku, lalu untuk apa aku memohon kepada Tuhan di dalam doa-doaku? Tuhan adalah Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung.
Tuhan yang menciptakan dan memiliki seluruh kehidupan yang ada di bumi ini, termasuk kita, anak-anaknya. Tuhan menciptakan bumi dan manusia dengan suatu tujuan. Manusia penuh dengan dosa. Lalu Tuhan turun untuk menebus dosa manusia. Dia mati di kayu salib dan dia menyelamatkan kita sebagai umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa begitu besar rasa cintanya Tuhan kepada kita manusia. Jikalau Tuhan adalah maha besar dan maha agung, empunya khalik langit dan bumi, lalu untuk apa kita berdoa? Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu berdoa, bukan? Ya, benar. Kita memang tidak perlu berdoa. Apabila 1. Kita sudah lebih besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata, walaupun Tuhan lebih besar dari kita masih perlu untuk berdoa. Karena apa? Yang kedua, kita sudah tahu kehendaknya Tuhan. Kita tidak perlu berdoa ketika kita sudah tahu kehendaknya Tuhan. Kita ini merupakan ciptaan Tuhan. Sehingga yang tahu kehendak dan tujuan kita diciptakan adalah Sang Cipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berdoa itu bukan kita memaksa kehendak kita, tetapi berdoa itu supaya kita tahu bahwa Tuhan sedang menyatakan kehendaknya bagi kita. Yang ketiga, memang benar, kita tidak perlu berdoa apabila kita sudah tidak perlu Tuhan. Tapi realitanya, pada situasi-situasi seperti ini, di saat situasi kita sedang nggak baik, terutama kayak kondisi sekarang, mungkin lagi ada corona, justru kita semua itu butuh Tuhan. Nah, maka dari itu, kita perlu berdoa karena Dia Tuhan yang lebih besar dari kita. Kita perlu tahu kehendaknya buat hari esok kita. Dan kita perlu Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Lalu, mengapa kita perlu untuk berdoa kepada Tuhan? Yang pertama, karena adanya iblis dan kita perlu kekuatan Tuhan. Doa adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah untuk melawannya. Dikatakan dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Dalam firman-Nya, Tuhan juga mengatakan untuk berdoa. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang dinyatakan di dalam Efesus 6 ayat 18. Berdoa juga mengingatkan kita akan kekuatan Tuhan untuk mengatasi percobaan. Dikatakan dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Begitu yang dikatakan Tuhan. Karena kita sebagai manusia, kita adalah manusia yang berdosa. Maka dari itu, jika kita selalu mengikuti keinginan daging, kita akan selalu terus jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi, untuk itu, kita perlu spirit dari Tuhan, supaya kita boleh dimenangkan melawan perlawanan daging kita. Saat kita berdoa, itu membuat iman kita semakin kuat, karena Tuhan kuat dan tahan dalam menghadapi pencobaan, bukan menghindar dan lari dari pencobaan yang ada. Karena Tuhan Yesus juga pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak akan mencobai anak-anaknya lebih dari kekuatan kita. Betul bukan? Lalu alasan yang kedua, mengapa kita perlu untuk berdoa menurut Alkitab? Dia menyuruh kita menyampaikan permohonan melalui doa. Dia berjanji bahwa jika meminta hal-hal yang sesuai dengan kehendaknya, Dia akan memberi apa yang kita minta. Hal ini dikatakan di dalam Matius 7 ayat 7-8. Pada ayat Matius yang ke-7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Kadang-kadang, Dia menunda jawabannya sesuai dengan hikmat-Nya, terutama untuk kebaikan kita. Dalam situasi-situasi seperti ini, kita perlu rajin dan bertekun dalam doa. Doa tidak boleh dipandang sebagai cara memaksa Allah melakukan kemauan kita dalam dunia, tetapi
sebagai cara untuk menggenapi kehendak Allah di atas bumi ini. Hikmat Allah jauh melampaui hikmat manusia. Dalam situasi-situasi di mana kita tidak tahu secara persis apa kehendak Tuhan, doa merupakan cara untuk menemukan kehendak Tuhan. Karena dengan kita berdoa, kita mendekatkan diri kepadanya. Yang ketiga, alasan mengapa kita perlu untuk berdoa. Doa merupakan anugerah keintiman dengan Tuhan. Melalui doa, kita berkomunikasi kepada Tuhan. Satu anugerah kalau lewat berdoa kepada Tuhan, kita dapat berkomunikasi dengannya, layaknya kita sedang mengobrol dengan teman baik kita ataupun sahabat kita. Kita bisa menyampaikan keluh kesah kita sehari-hari. Tuhan, siang ini saya habis kelas. Tuhan, kok saya dapat tugasnya banyak banget ya? Tapi terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu memampukan saya. Setengah dari tugas yang diberikan hari ini sudah selesai. Malam ini saya mau istirahat Tuhan. Akan saya lanjutkan lagi besok ya Tuhan. Terima kasih. Mungkin kita dapat mengatakan seperti itu di dalam doa kita sebelum tidur. Kadang-kadang kita selalu menuntut kepada Tuhan untuk apa yang akan Dia berikan kepada kita. Tetapi kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah diberikan olehnya kepada kita dalam kehidupan kita. Yang keempat, alasan mengapa kita perlu untuk berdoa adalah doa membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Seringkali kita kebingungan dalam jalanin hidup ini. Seringkali kita dihadapkan pada suatu pilihan yang kita tidak tahu keputusan apa yang harus kita ambil. Terkadang kita bingung. Misalnya, teman-teman lagi suka nih sama salah satu orang nih. Terus tiba-tiba seseorang yang lain yang lebih baik darinya datang dalam kehidupan Anda. Lalu Anda kebingungan dong. Gue mau suka sama siapa nih? Yang ini cantik, yang ini baik. Wah, kadang kita seringkali dijatuhkan dalam pilihan seperti itu. Dan kadang kita pun bingung harus mengambil keputusan memilih siapa yang akan kita pilih. Namun, disitulah mengapa kita perlu untuk berdoa. Kita perlu untuk berdoa, Tuhan, kita sampaikan kepadanya bahwa saat ini kita sedang dijatuhkan kepada suatu pilihan yang mungkin kita nggak tahu harus memilih siapa atau mengambil keputusan seperti apa ke depannya. Namun, dengan kita berdoa dan menyampaikan kepada Tuhan, kita akan tahu dan kita akan mengerti apa kehendaknya Tuhan. Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita ketika waktunya memang sudah tepat. Dan kalau memang waktunya belum tepat, mungkin Tuhan akan menunda seperti apa jawaban yang akan diberikan dalam hidup kita. Jadi, kita memang tidak perlu berdoa seperti tadi yang sudah disebutkan, jikalau kita sudah lebih besar dari Tuhan. Yang kedua, jikalau memang kita sudah tahu apa itu kehendaknya Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, jikalau memang kita tidak perlu Tuhan, maka kita tidak perlu berdoa. Nah, tapi karena kita adalah anak-anaknya Tuhan, kita perlu untuk berdoa. Mengapa? Yang pertama tadi, kita ulang, karena adanya iblis dan kita perlu kekuatan Tuhan. Yang kedua, Dia menyuruh kita untuk menyampaikan permohonan melalui doa. Ketiga, doa merupakan anugerah keintiman dengan Tuhan. Yang keempat, doa membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan kita berdoa supaya kita dapat berkomunikasi dengannya, supaya kita dapat lebih dekat lagi dengan Tuhan kita. Karena Tuhan memang benar sayang dengan kita. Namun, apabila kita tidak berkomunikasi dengannya, kita tidak akan mengetahui tujuan apa yang Tuhan sedang jalankan di dalam kehidupan kita. Tujuan apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupnya Anda. Untuk itu, kita perlu terus untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita perlu terus untuk berdoa dengan Tuhan. Karena dengan semakin sering kita berdoa dan berkomunikasi dengannya, maka kita juga akan semakin dekat lagi dengan Tuhan. Dan karena kita sudah semakin dekat dengan Tuhan, kita akan tahu mana jalan yang sudah Tuhan berikan, dan mana pilihan yang tepat bagi kita untuk kita ambil dan kita jalani. Kita perlu berdoa karena Dia Tuhan yang lebih besar daripada kita. Kita perlu tahu kehendaknya buat hari esok kita, dan kita perlu Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Nanti pada tanggal 6 Mei, akan ada kegerakan doa besar-besaran yang diadakan oleh Sound of Praise. Ajak teman-teman kalian yang banyak untuk melakukan gerakan doa bersama kita.
Kita perlu berdoa karena Dia Tuhan yang lebih besar dari kita. Kita perlu tahu kehendaknya buat hari esok kita, dan kita perlu Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Baiklah, karena kita sudah sampai penghujung firman pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh diingatkan lagi kembali bahwa kami tetap perlu untuk berdoa kepadamu ya Tuhan. Karena dengan berdoa, kami semakin lebih sering lagi untuk berkomunikasi denganmu ya Tuhan. Dan dengan berdoa, kami percaya bahwa kami dapat mengerti kehendak apa yang akan Engkau jadikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga sekiranya, apa yang boleh kami jalani dalam kehidupan kami tetap boleh dapat bersyukur kepadamu, karena kami tahu bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kami sudah Engkau tetapkan, dan memang itu adalah yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali melanjutkan kehidupan kami, aktivitas kami ya Tuhan. Sekiranya Engkau boleh memberkati kami selalu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, see you guys.